Ya, benar-benar bikin apa ya, kayak benar-benar sehari itu kalau misalnya udah ada adegan-adegan yang berat, kayak kita harus bikin sniper yang beratnya mungkin 20 kilo ya kan, and then harus pakai pakaian Kopassus yang emang itu masing-masing jaketnya. Dan mungkin untuk Asyam dan juga untuk Pange, mereka juga punya aspek-aspek tersendiri, jadi silakan. Boleh diceritakan? Kalau di sini kan aku sebagai TNI lah ya gitu kan, itu banyak banget menurut aku sangat menguras tenaga, benar-benar bikin apa ya, kayak benar-benar sehari itu kalau misalnya udah ada adegan-adegan yang berat, kayak kita harus bikin sniper yang beratnya mungkin 20 kilo ya kan, and then harus pakai pakaian Kopassus yang emang itu masing-masing jaketnya itu juga berat, dan depan belakang tuh bisa 8 kilo sampai 10 kilo anti peluru. Itu luar biasa berat, dan saya harus lari-larian di hutan, saya harus garap-garap di hutan segala macam, dan itu saya agak menguras energi juga. Lu turun 20 kilo kan? Oh no. Oh enggak. Tapi bukan itu pura-pura ya? Acting kan? Enggak, Iya, acting. enggak, tapi beneran itu dia berat. Mungkin cerita dikit, waktu kita ada satu adegan terakhir itu final scene-nya, kita berulang-ulang take itu hanya gara-gara dia. Kita udah take-nya emotional scene ya, jadi kan aku yang cukup paling menguras tuh di bagian aku lah. Jadi sempet sebel sama dia gara-gara setiap kali bawa snipernya itu kayak fail, jatuh, kalau enggak kayak ternyata lemes gitu Karena kan. saking beratnya sih. Iya, jus nggak sih? Jus duluan gitu. Cuma kalau kuat sih kuat aja. Iya kuat, cuma nggak konsisten aja ya. Tapi memang berat. Dia hebat kok, Asyam keren. Ya, mas. Ya, dan memang ya gitu sih, emang cukup berat menurut saya, karena ya kalau misalnya dibilang untuk latihan seperti itu mungkin saya juga pernah biasa ya, karena kan saya dulu pas Ibraka juga, tapi maksudnya dengan pakai Kopassus segala macam, sniper yang berat segala macam itu baru pertama kali. Ya, maksudnya kan ada adegan-adegan harus lompat segala macam, itu ada halang rintang juga kan, dan baris segala macam, itu udah cukup dimengerti lah. Tapi biasanya kan kamu lompat indah ya. Iya. Kita panggilin maaf ya. Tapi maaf. dengan pakai pakaian yang seperti itu baru pertama kali dan sangat menguras gizi. Oh, kalau dari aku sih karena cuma seniman aja sih nggak ada. Tapi kan kamu wirawiri, capek kan? Apa? Iya, kan jadi kan ceritanya gue gojek atau ojek. Soalnya lawannya juga kan kayak. Ih, saya aja maaf ya, suka gombal dua-duanya. Lama-lama dua-duanya. Enggak, katanya beneran karakter aku kan seniman, jadi kayak nggak terlalu berat gitu sih. Maksudnya untuk adegan-adegan dibandingin mereka berdua, aku sih nggak ada apa-apanya. Dan sebetulnya menurut aku ya, adegan terberat itu adegan bareng Jihan sebetulnya ya, karena kalau misalnya kayak acting di satu frame sama Jihan, sama Pak Kiai sama Jihan lah, itu benar-benar I don't know, nggak bisa ngomong gitu, nggak tahu kenapa tuh. Gemeter ya, semua gemeter. Dia gemeter grogi. Karena ya panggil cerita yang main yang main di CBD. Jadi kayak kita ada satu scene bertiga gitu. Mungkin karena buru-buru apa gimana juga bisa. Jadi kayak pas kita bertiga lagi di dalam scene-nya udah acting, Asya mukanya gemeter semua, badannya kayak nggak bisa ngomong, terus akhirnya ya terus kita nanya kayak lu kenapa sih? Soalnya mungkin di kamera nggak kelihatan ya, cuman kalau kayak gini kan pasti masih kelihatan. Jadi kena mentalnya. Mental sama Jihan. Karena emang aku sama Jihan kan mulutnya agak sampah ya. Jadi mungkin dia kena mental apa gimana, terus grogi. Terus by the way guys, katanya Jihan tuh mukanya mirip mantannya Asya. Oh, oke. Oh iya. Jadi kayak ada grogi gitu. Gitu guys. Kayak gitu kira-kira. Kemudian kalau bisa dengan dua cowok ini seperti apa nih sejak awal kamu bertemu sampai akhirnya bisa
Nah kalau dari awal kan mungkin aku emang orangnya cukup camblak ya. Jadi gini, mungkin pas datang pertama kali seperti tadi aku sempat sebutin juga, pagi datangnya telat. Jadi mau nggak mau kan harus sama dia dulu dong gitu kan. Walaupun agak dengan berat hati kayak ngobrolnya sama ini orang gitu kan, nggak bercanda. Cuma maksudnya ngobrol, memang umur dari segi umur aku pasti nanya itu dari umur dulu nih. Kalau umurnya kisaran segini, berarti oke pembahasan yang enak buat jadi bridging apa nih? Aku jadi nyari yang sekiranya bisa masuk lah. Nah udah mulai ngeblend sama Asya, ngobrol ya cukup cara ngeblendnya pun juga dengan bridging yang masih ya dewasa lah, pembahasannya tuh nggak yang kayak bercanda-bercanda, nggak terlalu gitu. Tiba-tiba datanglah Kangnya yang langsung datang tuh udah cablak aja, telat dan nggak ada minta maaf, nggak apa tuh nggak ada, kayak langsung aja udah disemprot aja. Jadi udah kayak ibu guru malahin anak kecil gitu, malahin muridnya gitu. Dari situ udah langsung lepas aja, udah langsung tunjukkan gitu. Dari situ aku tinggal naruh ngasih bar aja. Oke, kalau ke Asya caranya berbicara seperti ini, kalau sama Kangnya caranya begini, dan ternyata memang mereka berdua yang justru punya sedikit kesulitan untuk blending in, untuk bonding. Jadi aku punya tugas juga untuk menyatukan mereka, walaupun nggak terlalu terjadi sampai akhirnya ada satu saat ketika kita lagi persiapan, akunya nggak ada, ternyata dengan sendirinya mereka udah bonding. Dan dari situ ternyata Asya juga kekanak-kanakan ternyata gitu kan. Jadi di situ kita semua udah mulai berjalan, udah lepas-lepas aja gitu sih. Jadi udah sampai sekarang ya apa yang kalian lihat sekarang dengan kita bercanda kecil-kecilnya ya more or less di lokasi seperti itu. Tapi emang dia paling tua kan? Dari antara kita. Kayak udah 30 dia gila. Itu masih kayak anak-anak kepala dua dia udah kayak 30 ya. Kadang-kadang zodiak kok ya. Anak-anak iya. Kalau dia Tua banget. Udah tua banget, udah tua, introvert lagi ada susu. Makasih loh. Enggak lah, akhirnya bonding. Oke guys. Sebetulnya hampir semua itu sendiri. Cuma ada satu adegan di mana memang mungkin lebih ke karena waktu ya, ada waktu yang kita harus ngejar di satu, karena udah menjelang akhir, jadi memang harus ada satu scene tipis banget itu memang dibantu dengan stand in. Cuman itu pun nggak lama sih, cuma satu scene yang benar-benar lewat aja, jadi hanya sebatas itu. Ada sih sebenarnya, salah satu itu terakhir ya. Kalau ini sih karena kecerobohan aku sendiri, kena lighting, anaknya kan emang nggak bisa diem ya, jadi main sama kru sana, main sama kru sini gitu. Jadi pokoknya ini apaan sih bang, udah aduh nggak continuity, harus dipaksa di foundation gitu. Jadi ya more or less lebih ke sama pegel karena kayak lari-larian itu udah lumayan kan. Tapi ada rasa kapok nggak gitu? Action atau kedepannya Pengen coba lagi sih sebenarnya, karena memang aku rasa kalaupun mau dibilang action untuk secara action yang fight itu memang nggak menjurus ke situ ya. Tapi kalau misalnya dapat kesempatan untuk dapat action yang memang benar-benar menguras segala kemampuan yang aku punya untuk mengeluarkan segala kemampuan fight yang aku punya, memang hopefully akan ada opportunity.